Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل جلاله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan, akhwat, al-afadhil rahimani wa rahimakumullah. Kembali untayan syukur dan puji kita hantarkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang siang menjelang sore ini Allah berkenan memberikan kita satu anugerah yang luar biasa. Anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita, kesempatan bertafaqquh fid din. Kalau kita perhatikan indikasinya, Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah berikan kesempatan dia tafaqquh fid din. Dalam hadis yang sahih baginda Rasul mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kesempatan bertafaqquh fid din. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah mengenal satupun kebaikan kecuali baginda Rasul sudah menunjukkan kepada kita arah dan jalan menuju kebaikan tersebut. Tidak pernah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenal satu keburukan kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita arah menuju keburukan sehingga kita jauhi. Kaum muslimin yang berbahagia, bahasa Aceh, bahasa Indonesia campur-campur ya. Pembahasan yang akan kita bicarakan, pembahasan yang saya perhatikan sangat urgent sekali untuk kita ketahui, penting sekali. Tidak perlu dicatat dengan tinta merah, penting. Pembahasannya penting. Berkaitan dengan ontologi ilmu syar'i. Syariat itu sebenarnya apa? Dan berkaitan, kalau punya sedikit waktu nanti kita akan menjelaskan sesuai dengan judulnya, sejarah pertasyriatan. Bagaimana sejarah pertasyriatan dari zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga zaman kita. Kaum muslimin yang berbahagia, berbicara tentang ilmu syar'i, hakikat daripada ilmu syar'i dan mahiyah ilmu syar'i itu sendiri. Tentunya kita bertanya, kenapa harus ilmu syar'i? Banyak sekali fadilah keutamaan yang Allah sebutkan tentang siapa yang mempelajari ilmu syar'i. Tapi bukan itu pembahasan yang akan kita jelaskan. Yang mungkin akan dijelaskan di buku-buku lain. Cukup bagi kita satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadis Zur ibn Hubais bin Sofwan ibn Asad. Suatu ketika Zur ibn Hubais mendatangi Sofwan ibn Asad dari kota Kufah ke Madinah. Kota Kufah ke Madinah. Kan buku hukumannya kota Kufah ke Madinah. Perjalanan berhari-hari. Ketika beliau menjumpai Sofwan ibn Asad, salah satu sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sofwan bertanya, "Ya Zur, ma ji'ta bihi?"
Wahai Zur, sebenarnya apa yang menjadikan engkau itu mendatangi kami di Madinah? Ini pertanyaan kembali saya ulang, saya tanyakan satu persatu pada ikhwan dan akhwat para hadirin. Kenapa anda hari ini duduk di depan saya? Zur bin Hubais mengatakan, ibtigha al-ilm, yang aku cari cuma ilmu. Ibtigha al-ilm, aku tidak berdagang, yang aku cari cuma ilmu. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Sufyan. Marhaban bi talibil ilm, selamat datang penuntut ilmu. Busyra lak, kabar gembira untukmu, selamat datang penuntut ilmu. Fa innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yaqul. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk talibul ilm. Penuntut ilmu meridai apa yang dia tuntut. Kalau sahabat berbicara tentang gaib, ini bukan dari hawa nafsu, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Para malaikat meletakkan sayapnya tadau ajnihataha li talibil ilm, untuk penuntut ilmu karena meridai apa yang dia tuntut. Sekarang para malaikat meletakkan sayapnya, meridai apa yang Anda tuntut, meridai kedatangan Anda, meridai diri Anda. Kita perhatikan penjelasan para ulama. Apa artinya tadau ajnihataha? Apa artinya para malaikat meletakkan sayap? Dalam bahasa Arab, ketika kita mengatakan meletakkan sayap, itu artinya para malaikat kerjanya as-sibah, kerjanya meluncur dan terbang. Ketika meletakkan sayap, artinya mereka tidak bekerja. Menyatakan pemain sepak bola, kalau bahasa sepak bola pensiunnya gantung sepatu. Kalau anda pemain bulu tangkis, pensiun itu bahasa bulu tangkisnya gantung raket. Kalau para malaikat kerjanya terbang, meletakkan sayapnya, mereka menggantungkan sayapnya tidak terbang. Kenapa bisa para malaikat tidak terbang? Tasyrifan li talibil ilm, sebagai bentuk penghormatan kepada kita. Rupanya para malaikat ingin memuliakan kita. Para malaikat ingin memuliakan anda yang hadir. Para malaikat meletakkan sayap mereka tidak terbang. Sangat merugi kalau sekiranya di luar ada yang berjalan di saat ada acara yang seperti ini. Para malaikat sendiri mereka mau menghadiri dan memuliakan majelis ilmu. Kenapa anda tidak bisa? Ini merugi sekali kalau kita tidak hadir. Acara yang luar biasa, jazakallahu khair para pengurus masjid Al-Izzah Kuman yang sudah menyelenggarakan acara yang sedemikian rupa. Tasyrifan li talibil ilm, sebagai bentuk pemuliaan. Itu dalam konteks bahasa. Dalam konteks bahasa yang lain, tadau ajnihataha itu artinya mereka itu merendah diri. Dua-duanya pemuliaan, berendah diri. Di depan talibul ilm mereka berendah diri. Ini sama dengan konteks dalam surat Al-Isra, waqfid lahum janahatul minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hendaknya kalian itu meletakkan sayap-sayap kalian di depan kedua orang tua. Artinya apa? Kita tidak punya sayap. Artinya hendaknya kalian berendah diri di depan orang tua, memuliakan orang tua. Para malaikat meletakkan sayap, artinya mereka berendah diri di depan talibul ilm. Pemuliaan yang luar biasa, penghormatan. Para malaikat merendah diri, tawadhu di depan talibul ilm. Ini segala nilai positif dari kehadiran kita sekalian. Sebagian yang lain mengatakan tadau ajnihataha itu artinya para malaikat bersiap siaga memberikan bantuan, taqdimul ma'unah. Kalau kita menuntut ilmu, itu artinya kita akan diberkati dan akan diberikan bantuan oleh para malaikat. Ini sesuai dengan konteks hadis qudsi dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapatnya dari Allah. Ya ibadi tafarraq li ibadati, wahai hambaku, kalau sekiranya engkau itu fokus beribadah kepadaku, fokus. Amla sadrakal ghina, aku penuhi hatimu dengan rasa kecukupan. Permasalahan kita bukan permasalahan harta, bukan permasalahan yang lain. Permasalahan kita permasalahan rasa kecukupan yang belum ada. Tuntut ilmu,
memberikan rasa kecukupan. Amla sadrakal ghina wa asdud faqra. Ini poin sangat penting untuk kita. Dan aku tutupi kefakiranmu. Kalau kamu miskin, aku jadikan engkau kaya ketika menghadiri majelis ilmu. Nah, kita perhatikan generasi terbaik umat ini, generasi salaf, ketika mereka dalam keadaan susah, fakir, mereka tidak bekerja keluar ke lapangan kerja, tapi mereka menghadiri majelis ilmu. Beriman, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka yakin kehadiran kita terhadap majelis ilmu itu menuntun salah satu membuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Tafarraq li ibadati amla sadrakal ghina. Engkau fokus beribadah kepadaku, apa yang akan aku berikan? Amla sadrakal ghina. Aku penuhi hatimu dengan rasa cukup. Wa asdud faqra. Dan aku tutupi kefakiran dan kemiskinanmu. Menyata mengkara, minta juga disini. Sekurang-kurangnya di situ ada ikhwan yang menawarkan pekerjaan. Itu dalam konsep duniawi. Sekurang-kurangnya ada ustaz yang memberikan satu informasi pekerjaan. Tapi dalam konsep syar'i, ketika kita fokus beribadah kepada Allah, itu giliran Allah yang akan mewariskan kepada kita pintu rezekinya. Janji Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari fadilah keutamaan kita menuntut ilmu. Banyak sekali kalau kita mau mencantumkan hadis dari baginda Rasul tentang fadilah menuntut ilmu, mungkin ratusan hadis. Tapi konteks kita berbicara sekarang, kenapa penuntut ilmu itu diberkati? Apa yang dia tuntut? Apa sebenarnya yang kita pelajari sehingga kita diberkati? Itu yang saya maksud dalam lembaran yang kita bagikan, ontologi ilmu syar'i, hakikat ilmu syar'i. Pembahasan ini mungkin ada sebagian ikhwah pernah mendengar muhadarah saya di Banda Aceh ataupun beberapa para ustaz. Saya pernah mengisi kajian ini untuk para ustaz. Sebenarnya konteks ini kita bicarakan ini lebih luas dibandingkan hakikat ilmu syar'i itu sendiri. Tapi juga kita akan bercerita tentang sejarah pentasyriatan. Tapi saya walaupun bukan penduduk ahli asli Kumaning, tapi sebenarnya lisennya lisen Kumaning. Saya lisen Jafrani. Mungkin saya perhatikan ada beberapa poin penting yang harus kita tekankan, dan khususnya tentang hakikat ilmu syar'i itu sendiri. Para ustaz yang pernah mendengar, mungkin kita coba mengulangi sehingga kita melanjutkan tentang sejarah pentasyriatan itu sendiri. Coba kita buka halaman, ya, di sini dicantum halaman OND, ontologi hakikat ilmu syar'i. Hadisnya yang ingin kita baca. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam proses mencari kebenaran, ada satu proses kita mencari kebenaran, hakikat keilmuan yang benar, yang sahih. Ini sering orang menempuh berbagai macam cara dan berbagai macam proses. Kalau kita mungkin pernah mempelajari ilmu filsafat, Aristoteles mengemukakan satu proses mencari kebenaran yang dinamakan dengan dalil burhani. Kalau kita mengatakan dalil burhani, sesuatu kebenaran itu dilalui oleh dua mukaddimah sebelumnya, mukaddimah besar dan mukaddimah kecil. Harus ada mukaddimah kecil, harus ada mukaddimah besar, kemudian baru dikeluarkan satu natijah. Satu hasil itu merupakan kebenaran ilmu yang hakiki. Proses ini sebenarnya sulit. Pernah suatu ketika saya menghadiri salah satu seminar satu profesor dari Chicago, memang orang Amerika asli, Muslim, mengemukakan teori Aristoteles yang kita maksudkan. Pertanyaan saya sederhana setelah seminar, Bapak Profesor, kalau kita untuk mengetahui satu kebenaran kita butuh dua mukaddimah, dua poin sebelumnya. Bagaimana kita mengetahui kebenaran dua mukaddimah itu? Beliau mengatakan butuh dua mukaddimah selanjutnya. Jadi kita akan menemukan kebenaran yang tidak akan pernah la nihayata, tidak akan pernah berakhir. Setiap kebenaran itu harus didahului oleh dua kebenaran. Dua kebenaran harus didahului oleh dua kebenaran. Kapan akan bermula satu kebenaran? Konteks akli, cara berpikir akal seperti itu penuh. Kita tidak bisa mengemukakan kebenaran hanya khusus dengan istihsan al-aqli. Kalau akal kita memandang itu benar,
kita butuh satu konsep yang tidak konyol. Saya coba menggali beberapa hadis tentang pembahasan yang saya maksudkan. Saya ingin mengeluarkan ontologi ilmu syar'i, epistemologi ilmu syar'i, dan aksiologi ilmu syar'i. Ini komponen keilmuan syar'i, semuanya bersumber dari nas Al-Quran dan konsep sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk hakikat ilmu syar'i, saya mengambil hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal 'ilm kamathalil ghaithil kathir asabat ardh. Ini konsep hakikat ilmu syar'i. Kita keluar dengan satu faedah, apa sebenarnya ilmu syar'i? Bagaimana seharusnya aplikasi kita terhadap ilmu syar'i? Ini yang poin sangat penting yang saya tekankan, poin paling penting. Coba diperhatikan hadisnya. Rasulullah mengatakan, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal 'ilmi wal huda." Kalau kalian ingin mengerti apa permisalan yang Allah berikan kepadaku dari keilmuan dan petunjuk, kamathalil ghaithil kathir, itu permisalannya seperti permisalan hujan. Asabat ardhan, hujan yang menimpa tanah. Ini konsep ilmu syar'i, hakikat ilmu syar'i yang menuntun kita untuk kita implementasikan, kita amalkan. Rasulullah mengatakan permisalan petunjuk dan ilmu yang diberikan kepadaku itu bagaikan air hujan. Air hujan, ilmu syar'i itu air hujan. Apa air hujan? Hadis Imam Bukhari, suatu ketika baginda Rasul bersama Anas bin Malik dan para sahabat yang lain. Fa asabana al-matar, tiba-tiba ketika kami di luar turunnya hujan. Kita perhatikan apa air hujan. Turunnya hujan. Fahasara Nabi sallallahu alaihi wasallam taubahu. Rasulullah membuka bajunya sehingga kelihatan punggung belakangnya. Terbuka baju atasnya, beliau buka. Fa asabahul matar, dan hujan itu menimpa tubuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu sunnah yang mahjur, satu sunnah yang seringkali kita tinggalkan, yaitu sunnah ketika turunnya hujan kita berlomba-lomba bertabar mencari keberkatan dengan hujan. Buka baju, bukan lari. Jadi konsep dulu misalnya kalau ada yang lari dari hujan, lagi kami, itu konsepnya benar. Tidak boleh lari dari hujan. Lagi kami. Buka baju, buka kalang suaranya, buka peci kita supaya dia tertimpa dengan hujan. Umar bertanya, wahai baginda Rasul, ya Rasulullah, lam naraka ta'mal mislahu qat. Kami tidak pernah perhatikan engkau melakukan demikian sebelumnya. Ini baru pertama, tiba-tiba baginda Rasul buka baju. Rasulullah mengatakan, innahu hadithu ahdin bi rabbih. Sesungguhnya hujan ini baru turun dari sisi Tuhannya. Dia itu baru berada dari sisi Allah. Rupanya dia itu baru berada dari sisi Allah. Ilmu syar'i itu hujan. Ilmu syar'i itu hujan. Hujan berada dari sisi Allah. Hakikat ilmu syar'i, ilmu yang berada dari sisi Allah. Ini pemisalan baginda Rasul. Ini yang ingin ditekankan oleh baginda Rasul kepada kita. Yang penting dari Allah, Al-Quran dari Allah, As-Sunnah baginda Rasul, la yantiqu anil hawa, tidak pernah bercerita dengan hawa nafsu, dari Allah. Al-qiyas, qiyas sahih tidak akan pernah diterima oleh para ulama kecuali berdasarkan Al-Quran. Ijma' tidak pernah berlaku kecuali ketika ijma' itu disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul. Artinya semua komponen ilmu syar'i itu dari Allah. Ini poin yang sangat penting. Karena kita sepakat secara teoritis, kita sepakat. Teorinya kita sepakat, ilmu syar'i dari Allah. Tapi dalam aplikasinya ini yang sering kita berselisih. Ya, saya tidak tahu di sini, di tempat lain sering saya mendapatkan demikian. Ketika kita isi ceramah, kita sebutkan hadis baginda Rasul, rupanya menyelisih salah satu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang sunnah di tempat tersebut. Ini saya bercerita tentang orang sunnah, bukan bercerita tentang orang selain sunnah. Tapi ketika mereka mendapatkan menyelisihi kebiasaan kami, mereka langsung mengatakan, ini bukan yang namanya barosa.
Kan awalnya Tengku Harun kalau kita di matangan. Kan awalnya Tengku Harun dan Sigam kalau bahasa kasarnya seperti itu. Ini berlaku. Sebenarnya ini kita sudah menyelisih konsep syariat. Ini bukan konsep syariat seperti ini. Konsep syariat selama dia menyampaikan air hujan, terima. Selama dia menyampaikan hadis baginda Rasul dan Al-Quran, terima. Ini konsep syariat. Mungkin kita di sini ada tokoh yang dulu sangat dipopulerkan, beliau ahli keilmuan luar biasa, Profesor Hasbi As-Siddiqi. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu masyarakat di sini. Yang intinya sering terjadi demikian. Kalau kita menyebutkan sesuatu, nyangkan hanya sama lagi Tuku Hasbi pegang. Kamu boleh lagi Tuku Hasbi. Itu konsep salah. Sebenarnya kita sudah menyelesaikan konsep Al-Quran. Konsepnya jelas. Pemisalan petunjuk yang diberikan kepadaku dan ilmu yang diberikan kepadaku itu bagaikan pemisalan air hujan. Itu pemisalannya pemisalan air hujan. Diuji Bapak. Ilmu syar'i itu air hujan. Petunjuk itu air hujan. Ilmu itu air hujan. Maka yang paling dituntut dari kita memperbanyak menurunkan hujan. Sulit kali dakwah sunnah. Macam-macam teror. Kita dakwah di mana-mana diikuti oleh berbagai macam intelijen. Sulit. Tapi tugas kita bagaimanapun posisinya tetap menawarkan hujan. Turunkan hujan. Masalah tunggu tidak tunggu itu urusan Allah. Itimau hanya itimaunya tak bawa. Tugas kita menyampaikan air hujan. Coba kita perhatikan konsep hadis Sofwan asal yang saya sebutkan di mukaddimah. Ketika beliau mendatangi Sur Ibn Hubais, salah satu tabi'in, mendatangi Sofwan Ibn Hasan, mengatakan, kuntan ra'an min ashabin Nabi, engkau itu salah satu sahabat baginda Rasul. Hal tasma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil mas'al al-kufah syai'. Engkau pernah mendengar baginda Rasul bercerita tentang menyapu sepatu itu satu hadis ataupun tidak? Bukan seperti kita. Engkau sahabat baginda Rasul, tapi saya tidak butuh pendapat engkau. Hadisnya ada. Itu konsep tabi'in. Itu konsep para sahabat. Hadisnya dari baginda Rasul ada tentang menyapu sepatu, ada ataupun tidak. Bukan pendapat kita. Beka tunggu kajian mustahil. Nanti kita akan sedikit membacakan, memaparkan apa sebenarnya syarat-syarat jadi seorang mustahil. Nah, itu tajabur kajian mustahil. Imam Syafi'i 18 tahun belajar ilmu bahasa belum jadi mustahil. Jadi kita punya beberapa konsep salah yang sangat mendasar dalam pemahaman ilmu syar'i. Seperti yang kita sebutkan, kita perhatikan firman Allah. Ulaika alladziina hadahumullah. Mereka itu orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Fa bihudahum muqtadi. Allah perintahkan kita, para sahabat itu orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka petunjuk yang ada sama mereka kalian ikuti. Petunjuknya bukan mereka. Jadi petunjuk yang ada bersama para sahabat kita ikuti, bukan sahabatnya. Petunjuknya. Petunjuk itu apa? Baginda Rasul mengatakan petunjuk itu air hujan. Tunggu siapapun tunggu, yuqbal qawluhu wa yurad, seperti dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkata harus kita terima, kalau mengamalkan harus kita imani dan kita percaya. Kalau perintah dan larangan harus kita amalkan perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Itu baginda Rasul. Tapi selain beliau, yuqbal wa yurad, diterima dan ditolak. Siapapun dia, diterima dan ditolak. Timbangannya timbangan syar'i. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengatakan kullul ulum siwal Qur'an mushtalah. Semua ilmu kecuali Al-Qur'an itu ilmu hanya saja ilmu-ilmu yang menyibukkan semata. Cuma disibuk kita. Illal hadis wal fiqh fi din, kecuali hadis dan bertafaqquh dalam agama. Wal fiqh fi din wal ilm ma qad kana fihi hadatsana, ilmu itu yang punya riwayatnya, yang punya sanadnya. Wa ma kana min dzalika
waswasu syayatin cuma bisikan-bisikan syaitan semata. Jadi kita tidak menuntut ilmu umum, ilmu duniawi, bukan. Kita menuntut ilmu umum tapi menjadikan hakikat keilmuan itu Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul. Inti keilmuan itu Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul. Ilmu apapun bisa kita kaji dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul. Jadi jangan salah ditafsirkan perkataan Imam Syafi'i. Ada yang bertanya, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Jadi kalau kita menuntut ilmu umum, ilmu pertanian, ilmu perekonomian, apakah itu cuma sebatas menyibukkan? Bukan. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul itu bisa kita jadikan hakikat pengetahuan, inti pengetahuan. Saya teringat dulu waktu kita masih, mungkin kalau yang seumuran dengan saya, waktu kita masih SMP, kita belajar matematik, dan di awal mukadimah matematik cetakan Nangro Aceh Darussalam waktu itu dimulai dengan ayat yang sedikit berkaitan dengan matematik yang akan dibahas. Kalau tidak ayat, ada hadis pun jadi. Itu sering seperti itu. Mereka menyangka kalau kita meletakkan ayat pada pengetahuan, meletakkan hadis pada pengetahuan, itu sudah menjadi syar'i. Karena kita menerapkan syariat Islam. Ini yang ingin saya tekankan di sini. Itu bukan syar'i. Walaupun ayat kita sebutkan, hadis kita sebutkan, itu bukan syariat. Syariat itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah hakikat pengetahuan, itu baru syariat. Kalau bukan cuma sebatas ayatisasi ataupun hadisisasi, kita melegalkan dengan hadis dan melegalkan dengan ayat. Kita legalkan dengan ayat. Ketika teori orang barat salah, kita ikutan menyalahkan ayat. Sebenarnya bukan ayatnya yang salah, karena kita belum menjadikan Al-Quran sebagai pusat pengetahuan, hadis sebagai pusat pengetahuan. Itu kesalahan kita. Jadi semua ilmu selain Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam musyrik. Rasulullah mengatakan, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm, kamathalil ghaythil katsir asaba ardan," yang menimpa satu tanah. Kenapa Rasulullah menjadikan contoh ilmu syar'i itu hujan? Kalau Anda perhatikan di awal mukadimah, saya di situ menyebutkan syariat itu berasal dari dua kata. Syariat itu berasal dari syariatul ma, tempat sumber air. Kalau dulu di Arab, di padang-padang, tentu sangat susah kita mencari sumber air. Kalau kita mendapatkan sumber air, semua binatang, semua orang akan menjadikan itu pusat mereka mengambil airnya. Itu disebutkan dalam bahasa Arab dengan nama syariatul ma. Syariat itu sumber air. Ilmu itu air. Syariat itu sumber air. Syariat itu dalam konteks bahasa yang kedua, tariqah mustaqimah, jalan yang lurus, itu syariat. Kalau kita perhatikan keterikatan antara bahasa dengan istilah ini, keterikatannya luar biasa. Karena syariat ini bagaikan air. Ini yang dimaksud oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Permisalannya seperti permisalan air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air itu segala makhluk hidup rupanya dari air. Bukan hadis Imam Bukhari rahimahullah, ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluk, yang pertama kali ada wa kana 'arshuhu 'alal ma', yang ada cuma air. Bumi dan langit ini merupakan proses metamorfosis dari air yang berubah menjadi bumi yang dipadatkan dan menjadi awan. Semuanya air. Semua kehidupan itu air. Kehidupan yang hakiki bagi seorang muslim itu adalah kehidupan syariat. Kehidupan keilmuan syariat itulah kehidupan yang hakiki bagi kita. Maka baginda Rasul merupakan ilmu itu bagaikan air, karena dia itu sumber kehidupan. Syariat sumber kehidupan bagi kita. Ilmu syar'i itu kehidupan bagi kita. Air kehidupan bagi tubuh kita, sedangkan syariat itu merupakan kehidupan bagi jiwa, bagi ruh, bagi jiwa-jiwa kita. Syariat adalah kehidupannya. Wa fil jahli qabla mauti mautun lisahibihi wa ajsamuhum qabla al-quburi quburu. Sesungguhnya kebodohan itu sebelum dia mati, sesungguhnya dia itu berada dalam kematian.
Kalau kita bodoh tidak punya pengetahuan, sebenarnya kita berada dalam proses kematian. Fa'ajsamuhum qabla al-quburi qubur, tubuh-tubuh mereka itu sebelum mereka dimasukkan ke dalam kubur, sesungguhnya tubuh-tubuh mereka itu kubur bagi mereka karena kebodohan. Wa inna ra'an lam yahya bil ilmi mayyitun, orang yang hidup tidak hidup dengan ilmu, sesungguhnya dia itu hanya sebatas mayit. Walaysa lahum nusyuru hatta nusyuri nusyur, sesungguhnya mereka tidak ada hari kebangkitan kepada mereka karena mereka akan terus berada dalam kematian. Rupanya kita jasad-jasad yang berjalan dalam keadaan mati dan pakai ilmuwan. Maka baginda Rasul menyamakan dengan ayat, karena ayat kehidupan, ilmu itu sumber kehidupan kita. Ilmu syar'i itu kehidupan ruh dan raga kita. Ini permisalan yang baginda Rasul SAW sebutkan. Di antara persamaan antara ilmu dengan air juga, sama-sama ghidha'ul jasad, gizi bagi pertumbuhan jasad dan jiwa dan raga kita. Maka Imam Ahmad pernah mengatakan, hajatun nas ilal ilm, kebutuhan manusia itu kepada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan dia kepada makan dan minum. Yahtaju ila ta'am wa syarabihi marra aw marratain, dia cuma butuh air dan makannya sekali dua kali. Kalau ilmu per detik kita butuh ilmu, untuk makan kita butuh ilmu, untuk minum kita butuh ilmu. Hari ini kita tidak butuh makan, tidak butuh minum, tapi kita butuh ilmu. Untuk berpuasa kita masih butuh ilmu. Ada yang makan tanpa keilmuan, dia cuma sebatas makan, seperti makan, maaf cakap, seperti makannya binatang. Ada yang minum tanpa keilmuan, dia cuma sebatas minum, bagaikan minumnya binatang. Tapi orang yang minum dengan keilmuan, makan dengan keilmuan, semuanya diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang dipahami oleh sahabat baginda Rasul Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, "Inilah ahtasibu min ummati kama ahtasibu min ummati." Aku itu selalu mengharapkan pahala dalam setiap gerak-gerik yang aku lakukan. Aku mengharapkan pahala ketika aku tidur sama seperti aku mengharapkan pahala ketika aku bangun salat malam. Rupanya tidur Mu'adz bin Jabal sama seperti salat malam. Sama dengan salat malam. Kan lagi salat malam ditanya sama dengan tidur. Sama-sama tidak berpahala. Ini yang sangat kita sayangkan. Mu'adz bin Jabal, tidur beliau kapasitasnya seperti salat malam. Kalau kita yang sangat kita sayangkan, salat malam kita berkapasitas tidur, sama-sama tidak berpahala. Kenapa? Apa yang menjadikan kita berbeda dengan mereka? Rupanya ada garis keilmuan, haluan keilmuan yang sangat berbeda antara kita dengan para sahabat. Mereka betul-betul memahami konteks syariat. Ilmu itu bagaikan air. Di antara persamaan antara ilmu dengan air, sama-sama syifa, sama-sama obat. Air obat. Air itu obat. Kalau Anda sakit, cukup dengan minum air, tidak perlu Anda campur apa-apa. Ketika Anda bangun pagi salat subuh, Anda minum 600 liter air, itu bisa menyembuhkan berbagai macam, hampir semua penyakit. Tinggal tunggu prosesnya saja. 600 ml. Ketika Anda bangun tidur, jangan makan apa-apa, jangan minum apa-apa yang manis, minum cuma air putih saja. 600 ml, ini penelitian orang Jepang, 600 ml menyembuhkan segala jenis penyakit, cuma butuh proses waktu. Ada penyakit sekali kita terapkan langsung sembuh, ada penyakit butuh 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Air itu obat. Ilmu syar'i itu obat. Banyak di antara kita yang masih butuh obat dari ilmu syar'i. Anzala minas sama'i ma'an, Allah menurunkan dari langit air. Fasalat awdiyatun biqadariha, kemudian air itu memenuhi tampungan-tampungan yang ada, lembah-lembah yang ada sesuai dengan takaran dan ukurannya. Nah, yang ketika turunnya air yang terisi cuma 1 gelas. Ada yang danau lembah yang besar, ketika turunnya hujan dia terisi dengan jumlah kapasitas yang sangat besar. Begitu juga ilmu syar'i. Ada yang menerima ilmu syar'i, penerimaan dia terhadap ilmu syar'i hanya sebatas kapasitas sangat kecil.
Bacu kan? Kalau lebih bacu, kaget kok Pak Bedu. Kapasitasnya sedikit. Ada yang jiwanya besar, hatinya besar, kapasitas ilmu syar'inya besar. Panjang, mangat, hana mangat, kurung begah, hana payah rahmuka. Ya. Ada yang kapasitasnya kecil, kurung mangat bacu, kan dia orang muka. Ini Allah mengatakan ketika air itu turun ke langit, menimpa tanah dan menimpa bumi, bumi itu menerima air tergantung kapasitasnya. Yang B belum aqua, I belum aqua, yang satu lembah besar, airnya satu lembah besar. Begitu juga dengan ilmu syar'i. Fasalat awdiyatun biqadariha. Fahtamala saydu zabadan rawiyah. Ketika air itu turun ke lembah, rupanya kotoran-kotoran yang ada di lembah langsung terangkat ke permukaan. La yastaqir, dia tidak akan punya tempat di dalam lembah dan kolam tersebut. Langsung ke permukaan. Ketika airnya meninggi, kotoran itu akan hilang dengan sendirinya. Ini. Tinggal di kolam dan di lembah itu air-air yang suci, yang bersih, air-air yang bermanfaat. Begitu permisalan yang Allah berikan. Allah mengatakan di ayatnya, wa kadzalika yadribul amsal. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita permisalan-permisalan. Ketika ilmu masuk ke dalam rongga jiwa kita mau ilmu syar'i yang kita sebutkan tadi bagaikan air hujan, maka kotoran syubhat, kotoran syahwat, segala jenis kotoran kefasikan, kotoran kekufuran, kotoran kesyirikan, kemaksiatan kepada Allah itu dengan sendirinya keluar sedikit demi sedikit keluar. Ini poin penting sekali kenapa kita harus menuntut ilmu syar'i yang kita maksud ilmu syar'i seperti hujan. Karena ketika kita menuntut syubhat yang ada di tubuh kita akan keluar. Kotoran-kotoran yang ada di jiwa kita dan di ruh kita dengan sendirinya akan keluar. Bagaikan air hujan keluar. Fasal qawdiyatun biqadariha fahtamala sayru zabada rawiyah. Wa kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Itulah permisalan Allah memberikan kita kepada contoh permisalan antara kebenaran dengan kebatilan. Wa mimma yuqiduna alaihi fil nar ibtigha'a hilyah aw mata'in zabadun misl. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Dan seperti halnya orang yang membakar tembaga dan perhiasan mereka. Jadi kalau kita ingin perhiasan yang terbaik, emas yang terbaik, itu harus kita bakar dengan api. Allah mengatakan ilmu itu bagaikan air dan ilmu itu bagaikan api. Bisa membakar syubhat. Ilmu itu bagaikan api, bisa membakar syahwat. Maka kita perhatikan konsepnya sangat jelas. Kalau sekiranya kita masih tergelumung dalam syahwat dan syubhat, itu artinya kita bukan orang berilmu. Anak putra berilmu, tanya belum berilmu. Kalau sekiranya kita belum bisa memilah antara syubhat dan syahwat. Ini konsep syariat yang dikatakan oleh baginda Rasul. Apa sebenarnya syariat itu? Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah SAW di sini mengatakan, "Fakana minha naqiyatul qabilatil ma' fa anbatatil kala wal 'ushbal kathir." Ketika air hujan itu turun ke langit, turun ke bumi dari langit dan menimpa tanah, dan tanah itu berbagai macam. Ketika petunjuk itu disiarkan, hidayat Allah disebarkan, manusia akan terbagi menjadi berbagai macam. Kalau kita kalian tanya 4 posisi, betalahu. Nah, lalu posisi itu berdiriku, lima duduk ini kok salah. Kita perhatikan, fakana minha ardun naqiyah, dalam riwayat Imam Bukhari ardun thayyibah. Di antara tanah itu ada tanah yang baik. Ada tanah yang suci bersih, tanah yang subur. Ketika turunnya hujan, fa'anbatatil kala, dia menumbuhkan tumbuhan wal ashbal kathir, dan rumputan untuk hewan ternak. Kita makan dari tumbuhan karena keberkatan air hujan. Kita makan dari hewan-hewan kita, hewan ternak kita makan dari rumputan. Ini orang yang pertama. Ketika dia mendapatkan ilmu syar'i, langsung ilmu syar'i itu
menjadikan dia mengambil manfaat dari ilmu syar'i yang dia dapatkan. Hujan turun, dia bisa menerima air dan dia bisa menumbuhkan. Dia mendapatkan Al-Quran, mendapatkan hadis baginda Rasul, rupanya dia masih bisa memberikan manfaat ini kepada orang lain. Bukan cuma dia mengambil manfaat untuk dirinya sendiri. Ketika dia mendapatkan Al-Quran, dia memahami Al-Quran, memahami konsep Al-Quran, kemudian dia mengajarkan Al-Quran. Bukan cuma sebatas dia membaca Al-Quran. Ini orang yang predikatnya pertama. Ketika mendapatkan petunjuk, dia itu langsung mengambil manfaat dari petunjuk dan dia itu menjadi penyebar petunjuk tersebut. Ini orang yang pertama. Ini orang yang terbaik, yang jiwanya jiwa bersih. Golongan-golongan yang terbaik. Orang yang memiliki jiwa-jiwa besar. Tampungan-tampungan airnya tampungan yang besar, bukan tampungan yang kecil. Orang yang kedua dikatakan oleh baginda Rasulullah, kana minha ajaib. Ada tanah bebatuan ajaib, tanah padang pasir Arab yang sangat keras. Ketika turunnya hujan, dia cuma bisa menampung air, namun dia tidak bisa mengambil dan memanfaatkan air. Tampungan air ini masih bermanfaat, orang lain masih bisa menyirami tanamannya, orang lain masih bisa memberikan hewan ternaknya dengan air tersebut. Tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari air yang dia dapatkan. Ini ada orang yang tipenya tipe yang kedua. Dia mendapatkan petunjuk, sebatas petunjuk itu berlaku untuk dirinya, namun dia tidak bisa menyebarkan petunjuk. Ini banyak. Kita bukan mengatakan ini satu keaiban para penghafal Al-Quran namun tidak memahami Al-Quran. Dia itu bagaikan satu tampungan, menampung Al-Quran, namun dia tidak bisa menggali Al-Quran. Dia tidak bisa mengeluarkan hukum-hukum Al-Quran dan dia tidak bisa memberikan manfaat orang lain dari Al-Quran yang dia dapatkan. Ini kedudukannya nomor 2 dan ini masih kelompok terbaik. Kelompok yang paling tercela, wa kana ta'ifatul minha innama hiya qi'an. Ada tanah yang jenis yang lain, kata baginda Rasul, tanahnya tanah qi'an. Tanahnya tanah berkafur. Ketika turunnya hujan, dia itu tidak bisa menampung air. Air masuk, dia tidak bisa menampung dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Ini orang paling jelek. Ketika mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu syar'i yang kita maksudkan, ilmu itu cuma sebatas ditanam telinga kanan, ditebit telinga kiri kalau bahasa kita mungkin. Tanam di punyung kiri, ditebit punyung kiri ataupun sebaliknya. Dia tidak pernah mengambil manfaat. Punya kajian seperti ini, daurah seperti ini, menghadirkan para asatidzah, kemudian dia itu masih belum menyempatkan dirinya menghadiri majelis ini. Ini orang tanah, kalau sekiranya dia tanahnya itu tanah kias. Coba perhatikan bentuknya, dikatakan oleh baginda Rasul, innama hiya qi'an. Ini bentuk pelecehan. Nyan putano ni bahasa kita. Nyan putano, nyan tanah qi'an. Bahasa kita itu bentuk pelecehan. Itu tanah apa? Ada tanah yang ketika Allah putannya, tanah qi'an. La tusriful ma' wa la tumbitul kala. Dia tidak bisa menampung air dan dia tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'a ma wasani Allah bihi min huda. Begitulah permisalan yang Allah berikan kepadaku dari petunjuk dan keilmuan yang Allah berikan. Dan seperti itulah permisalan orang yang menerima petunjuk dan keilmuan yang diberikan kepada. Jadi konsepnya yang harus kita benahi, konsepnya, syariatnya, wahyu. Maka kita perhatikan untuk meningkat waktu. Di akhir saya punya satu jadwal ataupun satu table jadwal. Kita perhatikan mazhab a'immah yang 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Semua mazhab mereka itu tuntutannya jelas satu, Al-Quran dan Sunnah. Kita perhatikan, coba diperhatikan mazhab Imam Hanafi. Usul mazhabnya apa? Al-Quran bukan hadis mutawatir dan masyhur. Hadis ahad, semuanya menerima hadis ahad. Akan tapi Imam Abu Hanifah mensyaratkan hadis ahad baru kita terima dengan beberapa syarat. Yang pertama, tidak menyelisih perawi. Kalau sekiranya perawi meriwayatkan satu hadis dan hadis itu menyelisih apa yang dia riwayatkan pendapatnya, maka hadis ahad itu tidak diterima. Dan
ini tentunya pendapat yang dibantah oleh para ahli hadis. Para ahli hadis mengatakan selama hadis baginda Rasul sahih dari baginda Rasul, ketika menyelisih pendapat seorang perawi, maka riwayat diutamakan dibandingkan pendapat. Ini satu kali. Riwayat diutamakan dibandingkan pendapat si perawi. Kecuali ketika riwayat itu multi makna, punya banyak makna. Perawi punya satu makna menguatkan salah satu dari makna yang disebutkan oleh riwayat, maka di sini riwayat dan pendapat si perawi itu yang dikedepankan. Ini dalam konteks ketika banyak makna. Tapi ketika satu makna, tetap riwayat dikedepankan dibandingkan pendapat. Riwayat muqaddamun ala ra'i. Riwayat selalu diutamakan dibandingkan pendapat. Ini madhab mayoritas para ahli hadis dan madhab mayoritas para fuqaha. Coba kita perhatikan madhab mayoritas, selama itu yang sahih, itu yang dikedepankan. Al-Quran mutawatir, kita tidak pernah memperselisihkan Al-Quran. Hadis ada yang mutawatir, ada hadis ahad. Maka di sini yang perlu kita berikan konsep yang jelas, madhab mayoritas para ahli hadis dan madhab mayoritas para fuqaha. Hadis selalu riwayat yang sahih itu dikedepankan dibandingkan pendapat perawi. Beliau menyebutkan perawinya harus faqih. Ini dalam madhab Imam Abu Hanifah. Satu hadis ahad tidak akan diterima kecuali perawinya itu faqih. Bukan mengenai masalah yang penting atau yang disebutkan dalam pembahasan syariat dengan mimma ta'ammu bihil balwa. Kalau satu permasalahan yang itu permasalahan yang sangat genting, yang sangat dibutuhkan oleh umat, Imam Abu Hanifah mengatakan itu mustahil diriwayatkan dengan cara hadis yang ahad. Maka hadis ahad seperti itu kami tolak. Ini juga dibantah oleh para ahli hadis. Yang ingin saya katakan di sini, coba kita perhatikan usul madhab yang empat. Semua usul mereka, usulnya usul ahlu sunnah wal jamaah. Al-Quran, hadis baginda Rasul, ijma' dan qiyas yang sahih, analogi yang sahih. Ijma' dan qiyas yang sahih itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul. Jadi kalau kita perhatikan usul madhab, seluruh madhab umat yang terkenal ini, mereka mengembalikan kepada ayat hujan yang kita sebutkan tadi, kembali kepada patokan syariat. Ini di antara perkembangan yang perlu kita perhatikan. Jadi konsepnya memang konsep yang harus kita pahami dalam memahami syariat ini. Syariat itu wahyu. Syariat itu wahyu. Mungkin banyak poin yang saya sebutkan di kertas yang ada bersama kita. Di antaranya saya juga menyebutkan kebutuhan manusia yang sangat mendasar terhadap syariat ilahi. Ini sama persis seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Karena konteksnya kita manusia ini, pada suatu ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mensifatkan manusia, beliau mengatakan dengan bahasa yang sangat gamblang, beliau mengatakan al-insan istima'un bi tab'ihi. Manusia itu makhluk yang secara tabiatnya dia itu bersosial. Kita makhluk yang berinteraksi dengan selain kita. Hari ini saja kalau kita mau memberikan contoh, hari ini ketika kita keluar di sini, berapa banyak interaksi sosial yang sudah kita lakukan? Setidaknya tadi pagi ada yang menyiapkan air teh dari keluarga kita. Ini interaksi sosial. Ini bisa dipastikan kita tidak berpuasa kalau ada yang menyiapkan air teh ya. Tadi sahur ada yang menyiapkan teh untuk kita. Itu interaksi sosial. Istri kita interaksi sosial dengan kita. Proses pernikahan, proses perceraian, proses mahar dan lain sebagainya, itu semuanya proses interaksi sosial. Kita butuh satu hukum, kita butuh satu pedoman. Tidak mungkin pedoman ini dari pedoman yang kita asalkan daripada akal pikiran kita. Kaum muslimin yang berbahagia, Imam As-Sistani, pengarang kitab Al-Milal wan Nihal, agama dan sekte-sekte. Ini kitab yang sangat bagus. Imam As-Sistani beliau memaparkan banyak kelompok ya, golongan-golongan sesat dari semenjak dahulu kala, dari semenjak zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Di akhir kesimpulan yang beliau sebutkan,
Beliau mengatakan, inna awal syubhatin waqa'at fil khalqi syubhatul iblis. Syubhat yang pertama, fitnah yang pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah syubhatnya iblis. Fitnahnya iblis. Apa fitnahnya iblis? Istibdaluhu li ra'yihi. Dia itu selalu mengedepankan akal logikanya, pendapatnya. Wa ikhtiyaruhul hawa fi mu'aradatil amr. Dan dia itu mengedepankan hawa nafsunya untuk menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wastikbaruhu li maddatin khulika minha ala maddatin khulika minha Adam. Dan dia itu sombong terhadap sifat penciptaannya dibandingkan sifat penciptaan Adam alaihissalam. Summa tasya'abat syubhatun ba'da dzalika syubhat. Kemudian muncul syubhat terus syubhat. Muncul fitnah, muncul bid'ah terus bid'ah. Ini yang dikatakan oleh Imam As-Sijistani. Rupanya kesimpulan orang sesat itu cuma 3. Pertama, dia itu mengedepankan logikanya. Kedua, dia itu mengedepankan hawa nafsu untuk menyelisih aturan syariat. Ketiga, dia itu istikbaru, dia sombong terhadap penciptaan. Kalau kita perhatikan semua orang Syiah, orang ini, orang itu, semua kalau bukan karena logika mereka sesat, karena hawa nafsu mereka sesat. Kalau bukan karena logika dan hawa nafsu mereka sesat karena kesombongan. Semuanya seperti itu. Imam As-Sijistani memberikan kita satu kesimpulan. Semuanya setelah itu muncul bid'ah, muncul syubhat, muncul fitnah. Asalnya cuma 3. Kita kadang turun bid'ah, lanjut pegang grafik misalnya. Itu pasti kalau bukan 1, 2. Kalau bukan 2 karena dia sombong. Itu aja. Orang yang tidak mau menerima kebenaran kalau bukan pertama karena dia mengedepankan logikanya. Ini yang dinamakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab As-Sawa'iqul Mursal. Syubhat yang paling besar di muka bumi ini cuma 1 syubhat. Iddia' ta'arudul aql wan naql. Kepercayaan orang-orang yang mengatakan akal dan nakal syar'i wahyu Allah itu saling berselisih. Itu syubhat yang paling besar di muka bumi, yang menjadikan banyak orang sesat karena satu faktor. Mereka mendakwakan ilmu syar'i itu tidak pernah dia bisa disejajarkan dengan akal pikiran logika kita. Kalau kita perhatikan muncul Mu'tazilah, muncul Jahmiyah, muncul lain-lain sebagainya. Kenapa mereka bermunculan? Mereka mengatakan akal selalu harus dikedepankan dibandingkan wahyu Allah. Ini ada satu yang menarik. Imam Ibnu Rahimahullah telah memberikan kita satu analogi sederhana. Kenapa kita harus mengedepankan wahyu? Orang Mu'tazilah mengatakan kita harus mengedepankan akal. Ini Mu'tazilah bukan satu firqah yang sudah punah ya. Kalau kita di kampus kita akan mendapatkan banyak neo Mu'tazilah baru. Ini orang yang ada di sekitar kita. Mereka mengedepankan ketika akal kita menyelisih wahyu, akal yang harus dikedepankan. Kenapa? Mereka mengatakan akal itu yang menuntun kita kepada wahyu. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa memberikan kita satu analogi sederhana. Kita ibaratkan akal itu menuntun kita kepada wahyu. Itu artinya akal itu penuntun. Akal itu yang mengarahkan kepada petunjuk, tapi dia bukan petunjuk, dia cuma mengarah. Beliau mengatakan analoginya sederhana. Kalau misalnya ada orang bodoh, nah lupa banget. Dia mengatakan 4 kita cara orang alim. Saya orang bodoh, saya bertanya di mana saya akan mencari orang alim ahli fatwa. Kemudian saya tunjuk pada saudara. Saya menemui beliau. Beliau itu mengatakan ada satu ustaz di sana, beliau luar biasa alim. Ada satu Ustaz Mujibur Rahman, beliau alim luar biasa. Ini itu beliau bisa anda tanyakan dan anda ambil fatwanya. Jadi ketika saya ke sana, saya menanyakan sesuatu hukum. Rupanya hukum yang saya tanyakan itu
mengikuti apa yang dikatakan oleh penunjuk. Siapa yang akan saya kedepankan? Mungkin saya akan meninggalkan Ustaz Mujibur Rahman, padahal Ustaz Mujibur Rahman lisannya lisan beliau, recommended beliau. Tidak mungkin. Maka seperti itu juga dengan akal. Akal itu menuntun kita untuk memilah mana hak dan batil, mana yang benar dan mana yang salah. Bukan ketika akal menyelisih wahyu kita harus mengedepankan akal. Maka dalam konteks ini saya menuliskan ada perbedaan yang sangat signifikan antara syariat yang berlandaskan wahyu dengan kanun-kanun buatan manusia. Kenapa kita harus kembali kepada Allah? Kenapa kita harus kembali kepada syariat? Karena syariat ini sumbernya Allah. Kanun buatan manusia itu sumbernya manusia. Coba dibandingkan antara Allah dengan manusia. Makanya ada satu hadis bohong, hadis palsu. Tafakkar fi khalqillah wa la tatafakkar fillah. Dalam riwayat dua-duanya bohong. Tafakkar fi khalqillah wa la tatafakkar fi sifati. Kalian hendaknya berfikir tentang ciptaan Allah, tapi jangan pernah kalian berfikir tentang Allah. Kalian berfikir tentang ciptaan Allah, jangan pernah kalian berfikir tentang sifatnya Allah. Kenapa? Karena Allah keagungannya luar biasa, kebijaksanaannya luar biasa, keilmuannya luar biasa, mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Kalau sekiranya dia terjadi, bagaimana akan terjadi, itu semuanya Allah ketahui. Ilmu yang luar biasa. Coba kita bandingkan, sekarang kita mengedepankan hukum selain Allah dibandingkan syariat Allah. Sebenarnya kita sedang melakukan satu yang sangat keliru sekali secara logika. Ini poin-poinnya bisa dibaca kembali. Banyak sekali perbedaan yang sangat signifikan antara syariat yang melandaskan wahyu dengan kanun-kanun buatan manusia. Poin yang terakhir yang saya sebutkan di sini, fase yang dilalui oleh tasyrik Islami dalam rentang masa dan apa? Banyak cara analogi dari para ahli ilmu sejarah tasyri'atan Islam. Mereka menganalogikan perkembangan ilmu syariat ini bagaikan perkembangan seorang bayi. Jadi ada masa dia bayi masih kecil, kekanak-kanakan, kemudian dia tumbuh remaja pemuda, dan kemudian dia jadi seorang yang dewasa. Muncul dewasa muda, setelahnya muncul dewasa tua, dan setelahnya langsung jadi seorang yang lanjut usia. Perkembangan ilmu syariat juga demikian. Maka kita perhatikan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman baginda Rasul ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka kembali kepada baginda Rasul. Maka kedudukan sunnah di masa baginda Rasul bisa menguatkan hukum Al-Quran, bisa menafsirkan makna Al-Quran. Perintah salat dalam sunnah itu sebenarnya menguatkan perintah salat di dalam Al-Quran. Kadang-kadang sunnah itu datang menafsirkan Al-Quran. Jadi bukan seperti perkataan Imam Syafi'i, Al-Quran tibyan li kulli syai'. Quran itu menjelaskan segala sesuatu, tidak mungkin sunnah itu bisa menjelaskan Al-Quran, bukan. Quran menjelaskan segala sesuatu, dan Quran mengatakan kepada kita sunnah itu penjelas terhadap Al-Quran. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum. Orang-orang yang beriman dan tidak pernah mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat ketika turunnya ayat mereka gemetaran. Wahai baginda Rasul, bagaimana sebenarnya kita semua melakukan kezaliman? Siapa yang akan selamat? Rasulullah mengatakan bukan demikian. Al-Dhulm di sini adalah syirik. Jadi sunnah bisa menafsirkan Al-Quran. Kadang-kadang sunnah dalam madhab mayoritas para ulama bisa mendatangkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ini bisa didatangkan oleh sunnah, bisa dibuat oleh sunnah. Haram menikah mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya, itu tidak ada di dalam Al-Quran, dan itu ada dalam sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu produk hukum baru dibuat oleh sunnah dan tidak dibuat oleh Al-Quran. Jadi Quran dan sunnah punya kedudukan dalam syariat. Kemudian ijtihad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman baginda Rasul, beliau punya loyalitas untuk berijtihad. Ini madhab mayoritas para ulama. Rasulullah SAW boleh berijtihad di masa hidup, dan sering kali kita mendapatkan ijtihad baginda Rasul, seperti halnya ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, bapakku wafat, dan beliau
punya niat bernadar ingin melakukan haji dan tidak sempat melakukan, apakah berhak aku melakukan untuk bapakku? Baginda Rasul mengatakan ara'ait. Ini ijtihad baginda Rasul. Coba engkau perhatikan, kalau sekiranya bapakmu itu punya utang, apakah kamu akan membayarnya? Na'am ya Rasulullah. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Utang Allah itu lebih berhak kita bayar. Ini juga termasuk poin yang saya sebutkan tadi di mukaddimah. Saya pernah menyampaikan hadis ini dan mengatakan mazhab mayoritas para ulama ada badal haji itu boleh. Langsung kawan-kawan kita, ikhwan kita dari Muhammadiyah bergerak. Ladung kamu pero balada. Empu sikamnya merasa bandro kayak pegaci. Tanya udah tengku barokan. Rupanya mazhab kita sama persis seperti orang di luar. Sunnah kita cuma label. Saya menyebutkan hadis. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, orang yang memberikan sedekah boleh dia itu menjadikan pahala sedekahnya kepada bapaknya yang telah wafat. Dan boleh dia dalam riwayat yang lain boleh dia menyedekahkan kepada orang lain selain bapaknya. Itu boleh. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ahli hadis abadi. Boleh mengatakan boleh. Selama ada dalilnya, sedekah itu boleh. Kita hadiahkan kepada orang yang sudah wafat. Ini pun pernah suatu ketika saya sampaikan salah satu masjid di Banda Aceh. Setelah saya sampaikan, 50% dari jamaah minggu depan tidak ikut lagi. Orang sunnah. Saya cuma menyampaikan hadis, saya tidak pernah mengatakan nyo pendapat lu, nyo hasil kajian lu. Bukan, ini referensinya, ini hadisnya. Kalau kita mengetahui metodologi syariat, kalau dia menyampaikan hadis, dia menyampaikan hadis yang sahih, dia menyampaikan Al-Quran, kita tidak boleh menolak. Ini jangan keliru juga ya. Jangan nanti Anda persepsikan saya mengatakan boleh setuju, itu lain. Juga yang tunggu pegaji setuju. Bukan. Setuju itu konsepnya menyelisih syariat. Tapi kalau sekiranya setelah berlalu 4 bulan tanpa penentuan waktu, saya mewakafkan harta saya dan menyedekahkan harta saya, memberikan makan orang miskin, memberikan makan orang yang butuh, dan saya mengharapkan pahalanya diberikan kepada orang tua saya. Ini sampai sesuai dengan hadis Imam Muslim. Kalau ada penentuan waktu, itu yang kita bid'ahkan. Itu yang kita katakan ini senujum yang salah. Ya, menyana senujum, nah tujuhnya yang salah. Menyahana senujuk tanpa penentuan waktu, dan kita orang yang mampu untuk memberikan sedekah. Jadi baik tukar senujuk kah urun tunggai utang, itu yang jadi konsep yang salah. Ini coba dipahami betul-betul. Kalau ada orang yang menyampaikan syariat, dia menyampaikan Al-Quran, dia menyampaikan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, kedudukan kita harus kita terima. Apapun resikonya, walaupun menjadi pendapat murai raya tetap harus kita terima. Itu konsep syariat. Kalau tidak, kita sudah termasuk orang yang menolak kebenaran, orang yang menolak Al-Quran, termasuk orang yang menolak sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan mazhab, semua mazhab yang kita sebutkan, rupanya mereka punya satu pegangan yang kuat. Pegangan yang kuat yang mereka jadikan yaitu pegangan syariat. Pegangan syariat yang kita masukkan Al-Quran dan Sunnah, ijma' yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan analogi qiyas yang sahih yang berdasarkan Al-Quran dan ijma'.